Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar nih warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian yang hadir di webinar? Alhamdulillah ya, sehat, sukses, bahagia semuanya. Bahagia. Iya, eh, bersama Icon Talk kali ini kita malam ini edisi spesial karena EFT untuk remaja, teenager. Nah, ini akan disampaikan oleh dua narasumber nanti. Nah, sebelum ke arah itu kita sebaiknya berdoa ya. Kalau bagi yang beragama Muslim untuk membaca basmalah, bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang studi bisa hadir Icon Talk yang kali ini di hari Senin bertepatan tanggal 1 Maret ya, 2021. Nah, Icon Talk ini diselenggarakan oleh ICEP atau International Community EFT Practitioner. Jadi para praktisi EFT terapis ya atau Emotional Freedom Technique bergabung, berhimpun dan kemudian memberi wadah Senin dan Rabu untuk berbicara tentang yang seputar EFT dan manfaat bagi untuk masyarakat banyak. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang EFT remaja. Nah, ini saya berikan narasi sebentar. Kemampuan untuk bisa mengelola stres bagi remaja itu sama pentingnya sebagaimana yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Tekanan atau intimidasi teman sebaya, citra tubuh, pubertas, kesedihan, konflik keluarga, kecemasan itu mengikuti ujian misalkan, kinerja akademis, kemampuan berbicara di depan umum, atau fobia sosial lainnya, gangguan makan, performa olahraga, pengelolaan berat badan adalah masalah umum bagi remaja kita, bahkan anak atau buah hati kita. Perlu kita pahami bahwa stres atau tekanan yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan depresi, kecemasan, pola makan, dan perilaku emosional yang tidak tepat. Hanya Dr. Peta Stapleton itu melakukan banyak penelitian tentang EFT bagi remaja selama lebih kurang 20 tahun. Nah, kali ini kita akan belajar bareng ya untuk mengatasi stres, depresi, cemas, ataupun kekhawatiran masa-masa remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Adrianti Rifai dan Bu Eni Surdiani. Nah, sebelum ke arah itu saya sampaikan bahwa untuk Bu Andri memang cukup ini ya, sudah malang melintang ini kalau untuk di bidang consulting di remaja. Mohon maaf, nanti akan disampaikan beliau pernah di Inti kalau tidak salah tadi, karena di HP saya hilang udah, mohon maaf. Yeah, Jadi selama 20 tahun, dan beliau memang filantropis dan EFT trainer, practitioner, dan beberapa beliau juga pengabdian di UNESCO kalau tidak salah, nanti akan disampaikan oleh beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu Andrianti Rifai. Dan kemudian yang pembicara kedua adalah Bu Eni, nanti akan juga mudah-mudahan bisa bergabung kita pada saat forum tanya jawab ya Bu Andri ya, barangkali ya, insya Allah ya. Beliau juga sama, kalau Bu Andri juga sepertinya lulusan ini ya, teknik ya, teknik juga mesin atau tidak salah ya, dan ya Bu Eni juga sama juga ini, rupanya luar biasa ini beliau, dan beliau sudah mengabdikan di filantropis dan EFT praktis sudah cukup panjang sekali perjalanan beliau, terutama berkaitan dengan remaja ya. Kemudian Bu Eni juga demikian. Jadi Bu Eni ini pencetak sudah melepas buku kalau tidak salah judulnya Mendidik Tidak Mendadak. Ya, dan beliau seorang praktisi master NLP dan sekaligus EFT trainer. Dan sudah banyak karya-karya beliau baik di pelatihan-pelatihan atau workshop yang dijalani. Nah, beliau saat ini ada keterbatasan ya, mohon maaf karena beliau dikasih anugerah sekarang, jadi nanti akan ketemu nanti siapa Bu Edi. Baik, kita teruskan sekarang.
sebagai awal adalah Bu Andriyanti Rifai. Dipersilahkan, Bu. Baik. Izin share screen ya, Pak Agus. Baik. Ya. Baik, Bapak Pak Agus, Dok Agus, terima kasih Bapak, Ibu serta teman-teman, terima kasih sudah hadir di ruang belajar kita bersama-sama pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada kita sampai hari ini, dan insya Allah tentu sampai nantinya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, serta bahagia. Baik, Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Dok Agus tadi, sejatinya malam ini saya akan berdua sharing bersama-sama dengan Ibu Eni Sulistiani. Namun karena satu dan lain hal, beliau pada malam ini tidak bisa atau belum bisa sharing bersama kita sebagaimana yang kita rencanakan. Namun demikian, perkenankan saya untuk memperkenalkan mengenai Ibu Eni dan aktivitas beliau selama ini, baik di dalam baik yang terkait dengan NLP maupun yang terkait dengan EFT. Bu Eni Aziz ini adalah guru bagi saya, juga sahabat bagi saya. Pak Aziz Nugroho, suami Bu Eni, adalah atasan saya pada saat saya pertama kali bekerja di PT Inti 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian ternyata minat kami sama di dalam hal personal development, di dalam hal-hal belajar ilmu yang baru, dan kemudian kami sering bersama-sama, saya terutama membantu Ibu Eni di dalam lakukan aktivitas beliau berbagi ilmu kepada sekolah-sekolah, kemudian kepada komunitas. Jadi selain dari Pak Edi, Ibu Nurita, kemudian ada Dok Agus, Dr. Endah, Pak Nyoman, dan sebagainya, Bu Eni adalah salah satu tempat saya belajar, demikian juga dengan Pak Aziz. Nah, Bapak dan Ibu, ini kurang lebih sedikit gambaran tentang Ibu Eni, sebagaimana yang disampaikan oleh Dok Agus tadi, bahwa Bu Eni sudah lama sekali berkecimpung di dalam dunia pendidikan, terutama Bu Eni fokusnya adalah kepada dunia pendidikan dan parenting. Lebih fokus kepada dunia pendidikan dan parenting. Beliau certified NLP dan juga certified EFT trainer. Jadi selama ini selain kepada memberikan konsultasi dan pelatihan untuk perusahaan-perusahaan, beliau juga dan komunitas-komunitas. Bu Eni juga sangat aktif memberikan dan mengenalkan EFT dan NLP kepada berbagai komunitas, mulai dari komunitas ibu-ibu di lingkungan RT, RW, atau tempat-tempat lain, kemudian di lingkungan pengajian, kemudian juga di perguruan tinggi, SMA, SD, dan SMP. Nah, jadi beliau juga sudah menghasilkan buku Mendidik Tidak Mendadak,
kalau Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti webinar atau kelas beliau, mungkin sudah mengenal beliau. Tetapi jika belum, ini adalah buku beliau, Mendidik Tidak Mendadak, yang bercerita tentang ketika bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua di dalam membimbing anak-anak kita menuju apa yang mereka cita-citakan. Jika Bapak dan Ibu ingin menghubungi Ibu Eni, mungkin bisa menghubungi beliau di alamat ini. Nah, ini adalah beberapa aktivitas foto aktivitas Ibu Eni di dalam memberikan pelatihan, baik di sekolah, kemudian di komunitas, di universitas, dan di beberapa tempat lainnya. Nah, kemudian sedikit mengenai saya, Dok Agus, mohon izin nanti mungkin dikoreksi sedikit ya, Dok Agus. Saya belum, saya tidak bekerja atau belum pernah bekerja di UNESCO, Dok Agus. Oh ya. Ya, jadi saya lebih banyak sebenarnya di volunteering. Jadi semasa bekerja di PT Inti, karena memang akhirnya saya menyadari bahwa minat saya sebenarnya adalah bekerja di dunia sosial, maka sebagai kegiatan sampingan dari kantor, saya lebih banyak melakukan kegiatan volunteer secara bebas begitu. Nah, Bapak dan Ibu, pertengahan Juli kemarin saya resign dari kantor dari PT Inti, tempat di mana saya bekerja selama 21 tahun untuk mengejar mimpi saya untuk menjadi seorang filantropis atau orang yang bekerja untuk orang banyak gitu. Nah, tetapi sesungguhnya harus diakui secara jujur bahwa saya belumlah pantas untuk disebut sebagai filantropis karena tidak banyak atau belum banyak yang bisa saya lakukan buat orang banyak. Nah, tetapi ketika saya diminta oleh EFT Center, oleh LLC untuk sharing di dalam forum LLC, waktu itu saya cuma tulis saya praktisi EFT karena memang saya pada saat sekarang lebih banyak fokus kepada belajar EFT sebagai persiapan saya untuk mengejar mimpi saya tadi, bisa berbagi dengan banyak orang. Tetapi ketika saya dikasih dikasih label sebagai filantropis, saya anggap ini sebagai doa, dan mudah-mudahan doa itu bisa terlaksana dan menyemangati saya. Oke, Bapak dan Ibu, saat ini saya sedang menginisiasi sebuah usaha sosial yang dari dulu saya cita-citakan, usaha sosial yang nantinya saya niatkan untuk bisa mendukung Bapak Ibu atau para duafa lansia yang meskipun usianya sudah sepuh, kemudian mungkin juga fisiknya sudah tidak kuat lagi, tetapi mereka harus masih harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan untuk menghidupi keluarganya, dan juga untuk mendukung teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Kita berharap teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus berkebutuhan khusus itu memiliki wadah untuk tempat mereka belajar, meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka bisa berproduksi apakah itu jasa ataupun barang, sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat. Nah, Bu Yanti, mohon maaf Bu. Iya Pak. Bisa diperlebar ininya PowerPoint-nya, gambar mangkoknya. Oh iya, nggak kelihatan ya Pak ya, maaf lupa. Nah. Oke. Baik, bisa kelihatan ya Pak? Dok. Ya, baik. Jadi saat sekarang saya sudah maaf lupa Dok. Nah, jadi pada saat sekarang saya baru menginisiasi hal kecil. Saya membuat sebuah toko online yang kami beri nama Our Kindness Shop. Jadi toko kebaikan di mana 75% dari profit toko ini nanti akan kita gunakan untuk itu tadi, mendukung para duafa lansia mandiri dan juga teman-teman
berkebutuhan khusus. Target akhir kami nanti adalah toko ini menjadi besar dan kemudian menjadi tempat bagi teman-teman berkebutuhan khusus untuk mengakses pasar dari produk-produk yang mereka hasilkan. Tetapi karena saat sekarang produksi itu belum ada, sehingga kami baru menjual merek-merek barang-barang dari merek tertentu. Kami juga punya Instagram untuk share quote-quote kecil yang menyemangati kita untuk berbuat baik. Jika teman-teman berkenan, mohon supportnya untuk di-like, untuk di-follow, sehingga niat kebaikan ini bisa menjadi besar. Nah, kurang lebih demikian Bapak dan Ibu, Dok Agus, teman-teman. Mungkin kita masuk ke topik diskusi kita pada malam ini, yaitu EFT untuk remaja. Jadi target akhirnya memang nanti kita ingin memperkenalkan EFT kepada remaja sebagai tools yang bisa membantu mereka di dalam menjalani masa-masa remajanya dan mempersiapkan diri mereka menuju ke kedewasaan. Nah, tetapi kita paham bahwa pada malam hari ini mungkin sebagian besar yang hadir adalah orang dewasa atau orang tua. Nah, memang forum kita malam ini sebenarnya lebih lebih ditujukan kepada untuk sharing ide bagaimana kemudian kita bisa memperkenalkan EFT ini kepada remaja menggunakan EFT ini bersama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti NLP, apakah hipnoterapi, kemudian psikologi dan sebagainya untuk bisa digunakan di sekolah untuk membantu siswa yang barangkali punya permasalahan, apakah itu masalah performansi pendidikan, masalah hubungan sesama remaja, atau konflik di keluarga dan sebagainya. Jadi diskusi kita malam ini sebenarnya lebih ditujukan untuk itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, jikalau boleh, kalau boleh saya lihat mamanya bertahan. Informasi, mungkin bisa pollingnya belum bisa ya Dok Agus ya. Barangkali Bapak dan Ibu berkenan untuk chat. Sudah. Tadi sudah ada banyak sudah tak bikin polling lewat chat. Ya. Sebagian besar dewasa, tidak ada yang anak. Oke, sebagian besar dewasa ya Dok ya. Dan untuk ininya, untuk yang EFT-nya ada yang sudah, ada yang belum juga. Oke, baik. Tapi banyak yang sudah tahu ya. Ada yang belum. Baik. Ya, baik Bapak dan Ibu. Kenapa kita perlukan informasi ini agar arah diskusi atau arah sharing kita malam ini bisa lebih kita fokuskan kemana. Karena kalau nanti misalnya ada adik-adik yang remaja, barangkali nanti kita perlu agak sedikit sesuaikan. Tetapi kalau kita malam ini kebanyakan adalah dewasa, berarti lebih tujuannya bagaimana kita menggunakan tools ini untuk membantu adik-adik remaja kita, membantu anak-anak kita. Nah, karena sebagian besar sudah mengenal EFT dan ada juga yang belum mengenal EFT, mungkin nanti kita akan kenalkan secara sekilas apa itu ya Dok Agus ya. Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sharing kita malam ini bukan berarti saya lebih memahami mengenai permasalahan remaja, karena saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini
kapasitasnya jauh lebih besar daripada saya, baik dari sisi keilmuan, mungkin juga dari sisi pengalaman. Jadi malam ini kita akan lebih banyak sharing. Saya berharap nanti akan ada masukan-masukan, akan ada feedback dari Bapak dan Ibu, sehingga materi kita malam ini bisa menjadi lebih kaya. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman, menurut para ahli, ada 3 periode yang bisa kita klasifikasikan atau berdasarkan umur dalam tahap perkembangan anak-anak. Nah, periode pertama yang disebut dengan imprint period itu pada kisaran umur 0 sampai 7 tahun. Nah, pada masa ini anak-anak biasanya lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, dan kemudian dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu diambil, dan kemudian mereka simpan. Mereka sangat mudah sekali di dalam menyimpan informasi. Dan kemudian apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, itu mereka tiru dan kemudian mereka lakukan. Nah, periode yang kedua adalah periode pada umur 7 sampai 14 tahun atau yang disebut dengan modeling period. Nah, di sini mereka mulai melakukan filterisasi terhadap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, atau apa yang mereka rasakan terhadap lingkungan di sekitar mereka. Jadi kalau mereka melihat sesuatu, mereka dengar sesuatu, dan mereka suka, maka kemudian mereka akan coba. Mereka akan simpan. Kemudian mereka ingin mencoba untuk merasakan apa sih yang terjadi jika saya juga melakukan hal ini. Begitu. Maka di periode ini kita perlu sangat masa selanjutnya adalah masa atau periode yang disebut dengan socialization period, atau ini berkisar antara umur 14 sampai dengan 21 tahun. Nah, inilah yang dikenal sebagai masa remaja. Jadi masa mereka mulai beranjak ke remaja, kemudian memasuki masa dewasa. Pada masa-masa ini mereka sangat mudah untuk mulai dipengaruhi oleh lingkungan, karena disinilah masa-masa mereka bersosialisasi. Baik, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita lewati ya, karena tadi pollingnya sudah kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, masa remaja itu adalah masa seperti dua sisi mata uang. Jadi dia adalah masa yang indah, juga masa yang penuh dengan tantangan. Nah, kita tahu biasanya pada masa-masa remaja itu banyak sekali keceriaan, kemudian mereka sangat antusias, banyak kesenangan, banyak kegembiraan, banyak minat yang ingin mereka lakukan. Nah, di masa-masa itu juga adalah masa-masa mereka membangun dan mengejar impian masa depan. Nah, mereka ingin itu, ingin ini, ingin begini, ingin begitu. Nah, tetapi di sisi lain itu juga adalah masa yang banyak sekali tantangannya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi. Juga banyak kebingungan-kebingungan yang harus mereka hadapi. Dan kadang-kadang konflik-konflik yang mereka harus hadapi. Nah, seperti kalau kita lihat bagaimana perubahan pada tubuh mereka karena adanya perubahan hormon, kadang-kadang bisa mereka mengerti, kadang-kadang mereka tidak bisa mengerti. Bagaimana bentuk perubahan tubuh, bagaimana rasa yang mereka alami, ketika tidak baik itu bisa jadi masalah. Nah, sering kita lihat kemudian anak-anak begitu sangat khawatir, remaja begitu sangat khawatir dengan bentuk tubuhnya, sangat khawatir dengan pola tubuhnya. Nah, kemudian mereka juga sering memasuki masa-masa yang membingungkan, masa-masa yang penuh konflik, di mana pada saat mereka ingin
memiliki banyak keceriaan, ingin memiliki banyak waktu sendiri, ingin banyak waktu bersosialisasi. Di sisi lain mereka dituntut untuk menuntut ilmu, dituntut untuk lebih banyak belajar, dituntut dengan prestasi yang tinggi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga di masa remaja ini bahkan hal-hal yang bagi kita mungkin tampaknya kecil, bagi mereka bisa menjadi hal yang besar. Hal-hal yang kecil kemudian bisa menjadi besar dan bisa menjadi permasalahan. Baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam lingkungan mereka bersosialisasi. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka sangatlah perlu bagi kita untuk mempersiapkan mereka di dalam apa namanya, di dalam mempersiapkan mereka melalui masa remaja menuju ke masa depannya. Maka dengan memberikan pemahaman mengenai masa-masa yang mereka lalui dan memastikan membimbing mereka di dalam membangun cita-citanya, itu akan memberikan bekal kepada mereka. Nah, ini adalah satu slide favorit saya dari yang saya dapatkan dari Ibu Eni Aziz, yaitu bagaimana kita memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk melihat ke depan mereka ingin jadi seperti apa. Nah, ketika mereka ingin menjadi seperti apa, maka kemudian mereka kita bimbing step demi step untuk mencapai cita-cita mereka. Sayang Ibu Heni malam ini tidak hadir. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa hadir bersama beliau. Nah, Bapak dan Ibu yang hadir di sini mungkin sudah banyak yang lebih ahli, lebih memahami mengenai hal ini. Saya mungkin skip saja, kita lanjut ke ke selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah masalah-masalah yang umum ditemui pada remaja. Mungkin Bapak dan Ibu yang berprofesi sebagai guru di sekolah sudah sangat familiar dengan hal ini. Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak remaja mungkin juga sudah sangat familiar dengan masalah ini. Malas belajar, tidak disiplin, kurang semangat, itu adalah masalah-masalah yang umum kita temui pada remaja. Meskipun pada saat itu sebenarnya mereka tahu bahwa mereka harus mengejar cita-cita, mereka tahu bahwa mereka harus mempersiapkan masa depannya. Kemudian stres yang berlebih dalam menghadapi masalah, emosi, bereaksi negatif, cemburu, baik kepada adik, kepada kakak, bahkan cemburu kepada orang tua, itu lazim kita temui pada remaja. Dan kemudian depresi. Depresi adalah masalah yang harus sangat kita hati-hati dan harus kita bisa kenali lebih dini pada remaja. Karena kadang-kadang ini tersembunyi. Nah, kemudian mereka juga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Karena biasanya mereka ingin bisa diterima oleh teman-teman sebaya, mereka ingin tampak bagus di depan teman-teman sebaya, sehingga kemudian mereka cenderung untuk mengikuti apa yang ada di lingkungan mereka. Nah, kemudian tantangan yang ada pada saat sekarang, seperti juga yang Dok Agus pernah sampaikan, kecanduan games, kemudian media sosial, kecanduan media sosial, kemudian kecanduan alkohol, narkoba, banyak kita temui pada remaja. Ada yang kadang-kadang kalau kecanduan games, media sosial, kadang-kadang mudah untuk kita lihat. Tetapi kadang-kadang kecanduan alkohol, narkoba, tidak mudah untuk kita deteksi. Karena kadang-kadang mereka melakukannya di luar rumah. Mereka kadang-kadang melakukannya di luar sekolah. Nah, kemudian ada hambatan komunikasi, self-centric, jadi ego yang berlebihan. Kadang mereka juga tidak percaya diri.
insecure pada tubuhnya sendiri, insecure pada citra tubuhnya sendiri. Nah, yang kemudian juga banyak terjadi sekarang itu adalah intimidasi atau bullying dari teman-teman dan lingkungannya. Baik bullying secara fisik maupun bullying secara verbal. Kemudian juga konflik keluarga, perceraian orang tua, kemudian child abuse atau kekerasan kepada anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Kruti, salah seorang konselor dari GBCN International School, paling tidak ada 10 masalah utama pada remaja yang membutuhkan pendampingan dari orang tua. Nah, sebenarnya tidak hanya dari orang tua, tetapi juga mungkin ada dari orang-orang yang ada di lingkungannya, dan mungkin juga bantuan dari guru-guru di sekolah. Nah, 10 ini terdiri dari yaitu harga diri dan bentuk tubuh atau self-esteem dan body image. Tantangannya pada saat sekarang sangat besar karena media yang sudah begitu banyak, yang sudah terbuka dan sangat mudah diakses, sehingga kemudian mereka cenderung membandingkan diri mereka dengan image yang ada dari media-media. Bagaimana kemudian image cantik itu, bagaimana kemudian penampilan itu menjadi utama. Nah, itu sangat mempengaruhi mereka karena mereka melihat gambaran yang bagus, yang cantik, yang baik itu adalah seperti ini. Sementara mereka merasa diri mereka tidak seperti itu. Nah, kemudian depresi yang diakibatkan karena mungkin tekanan pendidikan atau tekanan tugas-tugas di sekolah, konflik yang ada di dalam keluarga, tekanan dari teman sebaya, atau depresi karena keinginan atau cita-cita yang susah untuk mereka capai. Nah, kemudian juga ada perundungan atau bullying, kemudian stres pada anak-anak, kecanduan gadget, merokok dan minum, kemudian yang sangat nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan tidak terjadi, kehamilan pada usia muda, kemudian seks di bawah umur, penyimpangan perilaku, serta tekanan dari teman-teman dan persaingan. Nah, ini kurang lebih ada 10 hal yang perlu kita pastikan ketika remaja di sekitar kita, tidak hanya anak-anak, tetapi barangkali juga remaja yang ada di lingkungan kita, di sekolah, ataupun di tempat lain yang perlu kita perhatikan. Karena hidup kita kan bukan hanya untuk kita sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa kasus sebagai gambaran saja apa yang dihadapi oleh remaja yang kadang-kadang tidak kita sadari atau kadang-kadang karena sifat mereka, karena cara berkomunikasi mereka, sehingga apa yang mereka alami itu tidak tersampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, kasus pertama yang ingin saya ceritakan di sini adalah kasus mengenai seorang remaja. Kita sebut saja dia Dita. Nah, Dita ini pernah bertemu dengan saya. Saat itu Dita berumur 21 tahun, berada di tingkat akhir kuliahnya. Jadi pada saat itu sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, pada saat bertemu dengan saya, kebetulan dia ponakan dari rekan kerja saya. Nah, kondisi Dita pada saat itu sangat tidak mudah untuk kita ajak berkomunikasi. Sangat tidak mudah untuk diajak berkomunikasi. Kondisinya murung, pada saat itu tugas akhirnya sudah hampir 1 tahun, bahkan memasuki 1,5 tahun belum terselesaikan juga. Kemudian Dita ini sering keluar masuk rumah sakit. Sering keluar masuk rumah sakit, udah lumayan juga biaya yang dikeluarkan, sehingga pada saat itu keluarganya, nah mereka tinggalnya di Surabaya, sehingga keluarganya memutuskan untuk mengirim Dita ke Bandung untuk mendapatkan second opinion dari dokter lain gitu. Nah, saya ketemu memang anaknya tidak mudah tidak mudah untuk diajak komunikasi. Kita kenalkan EFT,
tidak mempan. Kemudian tantenya juga orang yang mengenal yoga, kemudian mengenal NLP. Nah, ketika dikenalkan juga tidak mudah. Nah, Dita kemudian kita bawa ke dokter. Nah, diagnosa terakhir dari dokter yang ada di Bandung itu dikatakan bahwa Dita mengidap lupus tahap awal. Nah, kita pada saat itu sudah khawatir sehingga saya sampai membelikan buku yang asa untuk sang kupu-kupu mengenai bagaimana tata laksana lupus waktu itu buat Dita. Nah, setelah diagnosa dokter kita dapatkan, kemudian dia kembali ke Surabaya. Tetapi Bapak dan Ibu, apa yang terjadi kemudian adalah 2 bulan kemudian ketika saya bertemu kembali dengan Dita, itu Dita yang saya temui itu adalah Dita yang berbeda dengan yang sebelumnya saya temui. Nah, Dita yang saya temui 2 bulan kemudian itu adalah Dita yang ceria sebagaimana remaja seharusnya. Dita yang bisa diajak ngomong, Dita yang tidak self-centris, Dita yang sudah selesai tugas akhirnya. Bahkan sebelum dia kembali ke Bandung itu sempat melaksanakan umroh. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ketika saya tanyakan kepada keluarganya, ternyata waktu itu ketika di Surabaya, Dita kemudian sempat diruqyah. Nah, sempat diruqyah di satu pesantren. Nah, Bapak dan Ibu, apa lesson learn yang proses penyembuhan Dita pada saat itu memang tidak terkait dengan EFT. Nah, tetapi apa lesson learn yang ingin kita ambil dari kasus Dita ini adalah bahwa diagnosa yang ditegakkan oleh dokter bisa saja ada kemungkinan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, pada kondisi anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita, kemudian yang kita belum mengetahui ilmunya, maka kemudian kita merasa bahwa remaja kita, anak kita benar-benar sakit. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau kemudian misalnya Dita tidak mengalami proses atau tidak menjalani proses dan kemudian dia menerima sepenuhnya atau keluarganya menerima sepenuhnya bahwa dia adalah orang yang mengidap lupus, bisa kita bayangkan apa yang kira-kira akan terjadi. Baik, Bapak dan Ibu, itu kasus pertama yang ingin saya ceritakan. Nah, sekarang saya juga ingin ceritakan masih tentang remaja yang saya temui. Kita sebut saja 2 gadis remaja ini sebagai Gusti dan Ayu. Nah, Gusti dan Ayu ini adalah kakak adik. Gusti berumur 22 tahun, mahasiswa salah satu perguruan tinggi, dan Ayu 18 tahun, adiknya pelajar SMA. Ayu menyukai seni. Nah, mereka ini datang dari keluarga yang sempurna, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibunya memiliki karir yang bagus, dan kemudian secara ekonomi mereka bisa dikatakan sebagai kalangan menengah ke atas. Dan ibunya Gusti dan Ayu ini kebetulan adalah sahabat saya. Nah, 2 anak gadis ini sangat pintar, sangat santun, dan sangat ceria. Sehingga kalau kita lihat mereka adalah anak-anak yang sempurna. Bagaimana mereka sangat hormat terhadap kedua orang tuanya, kemudian bagaimana mereka sangat hormat kepada orang lain, siapapun, baik yang tua maupun yang muda, baik yang sudah mereka kenal lama maupun yang baru mereka kenal. Sehingga saya kalau melihat mereka selalu bilang, aduh, sangat beruntung mereka memiliki kedua orang tua sehingga mereka dibesarkan dengan cara yang mendekati sempurna. Nah, tetapi apa ternyata Bapak dan Ibu pada satu kesempatan, waktu itu kami piknik bersama keluar kota beberapa hari.
Karena saya masih sendiri, sehingga waktu itu Gusti tidurnya dengan saya di kamar. Nah, pada hari kedua ada satu kejadian di ruang makan yang membuat kemudian yang kejadian itu memicu Gusti curhat kepada saya. Nah, disitulah saya tahu ternyata gadis ini, termasuk juga adiknya, menyimpan keluhan terhadap orang tuanya. Dan kedua-duanya keduanya memiliki masalah dengan citra dirinya. Nah, ternyata apa Bapak dan Ibu? Ternyata di balik proses di balik kondisi normal yang kita lihat sehari-hari, di mana seperti tidak ada masalah di dalam keluarga tersebut dan tidak ada masalah bagi anak-anak tersebut, ternyata mereka merasa sebagai anak-anak yang dikontrol secara terus-menerus. Mereka merasa sebagai anak-anak yang tidak diberikan ruang untuk memutuskan bagi mereka sendiri. Mereka merasa bahwa ada satu kalimat yang bagi saya itu sangat membekas. Dia bilang, ayah selalu punya senjata untuk mengalahkan kami. Dan kalau senjata itu sudah keluar, maka kemudian seluruh keinginan kami akan terkalahkan. Nah, senjata itu apa? Senjata itu hanya kata-kata dari ayah dan ibu bahwa dari ayah, bukan dari ayah dan ibu, dari ayah bahwa kamu tidak sayang lagi ya sama ayah. Kamu tidak butuh ayah ya. Nah, kalimat itulah yang kemudian bagi mereka membekas sebagai senjata. Sehingga ketika kalimat itu keluar, maka si remaja, dua gadis ini sudah hilang. Sehingga Gusti bilang, saya waktu itu ingin sekali tante untuk bisa ikut pelatihan leadership di kampus. Tapi ayah tidak menginginkan. Sehingga jadilah saya seperti sekarang ini. Saya tidak punya saya tidak punya koneksi dengan dosen saya tidak punya koneksi dengan kakak-kakak tingkat saya. Dan saya tidak berani untuk memutuskan sesuatu bagi diri saya. Dan memang kedua anak itu ternyata sangat tergantung. Dan kemudian salah satu Gusti itu kulitnya eksotis. Sementara Ayu kulitnya putih. Nah, ibunya ternyata mungkin karena sayang kepada Gusti, kemudian selalu bilang, nggak apa-apa ya nak ya, kulitnya eksotis gitu. Sering mengeluarkan kalimat seperti itu. Nak, pakai ini biar kulitnya menjadi lebih cerah. Nah, ternyata itu membekas di dalam dirinya. Sehingga di balik keceriaannya itu dia sebenarnya tidak secure dengan dirinya. Sehingga dia cenderung untuk selalu belanja lagi alat-alat kosmetik yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ada banyak remaja yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Mudah-mudahan bukan anak kita, mudah-mudahan juga tidak banyak yang mengalami, tetapi mereka punya permasalahan ini di bawah sadar mereka. Nah, sehingga kalau ini kita biarkan, ketika mereka merasa ini, maka pola ini akan bisa jadi terbawa sampai remaja. Dan kemudian pola ini akan berulang menjadi pola asuh yang sama di dalam ketika mereka memiliki keluarga. Baik, Bapak dan Ibu, kasus yang ketiga yang ingin saya ceritakan di sini, ini adalah kasus yang sebenarnya saya pelajari dari sebuah video mengenai EFT atau Emotional Freedom Technique yang saya pelajari. Jadi kasus ini dialami oleh seorang remaja di Amerika, kalau saya tidak salah, saya lupa di Amerika apa di Australia, yang mengalami pelecehan seksual dari kecil oleh bapaknya. Nah,
pada awalnya dia menyimpan permasalahan ini sendiri, dan kemudian ketika dia mulai remaja, dia menceritakan hal ini kepada ibunya. Tetapi ibunya tidak mempercayai bahwa ayahnya melakukan itu terhadap dirinya. Dan itu dia simpan sendiri. Dia berusaha menangani sendiri, tetapi sepertinya tidak berhasil. Sehingga dia tumbuh menjadi remaja yang penyendiri, tidak memiliki teman, tidak bersosialisasi sama sekali. Dan kemudian di dalam kondisi yang seperti itu, dia memiliki pola makan yang sangat tidak sehat. Dia hanya makan junk food, tidak makan yang lainnya. Lebih banyak makan junk food, sehingga berat badannya menjadi tidak proporsional. Dan juga alkoholik. Dia alkoholik. Namun demikian, dia masih bisa dia masih bisa mengatur, walaupun pola perilaku tidak sehat itu dia miliki. Jadi kebiasaan itu berlangsung sampai dewasa, sampai dia bekerja, tapi dia masih bisa memisahkan kapan dia harus minum alkohol dan kapan dia harus bekerja, sehingga dia tidak dipecat di kantor karena pengaruh alkohol. Nah, tetapi Mel kemudian memiliki keinginan untuk sembuh, dan suatu ketika dia secara tidak sengaja kemudian menemukan EFT, dan kemudian dia mencoba mencari apa itu EFT, dan kemudian dia mencoba mempraktekannya sendiri dengan bahan atau dengan referensi yang dia dapat dan dia ambil dari internet. Dan itu dia lakukan secara step by step dan secara secara rutin. Dan pada akhirnya dia bisa keluar dari situasi itu. Nah, Bapak dan Ibu, lesson learn yang ingin kita ambil di sini adalah betapa pentingnya memiliki keterampilan untuk mengelola emosi dan menyelesaikan emosi. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian dia tidak menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, maka kemudian dia akan hidup dalam kondisi yang seperti ini sampai dia dewasa dan bahkan juga sampai tua. Bapak dan Ibu, ini adalah kondisi yang mulai banyak terjadi pada saat sekarang. Bullying dan depresi, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu pasti baca atau pernah mendengar di tahun 2020 di sekitar bulan Januari ada siswi SMP di Jakarta yang bunuh diri, yang konon ditengarai karena mengalami masalah bullying di sekolah. Kemudian ada juga yang di Goa, yang di Sulawesi yang bunuh diri. Kemudian karena ada juga yang bunuh diri karena stres, karena COVID dan merasa terlalu banyak tugas yang menumpuk. Nah, Bapak dan Ibu, inilah kondisi-kondisi yang mungkin dihadapi oleh remaja kita. Nah, terutama mengenai bullying dan depresi, kadang kita tidak bisa mengenalinya dengan baik. Oh ya, saya ingin sampaikan dulu sedikit fakta dan data mengenai kasus bullying di Indonesia dan kasus bunuh diri di Indonesia. Jadi menurut hasil riset program for International Student Assessment atau PISA yang dilakukan tahun 2018, itu menunjukkan bahwa murid yang mengaku pernah mengalami perundungan di Indonesia itu sekitar 41,1%. Nah, bullying mungkin bentuknya bisa macam-macam, bisa secara fisik, bisa juga secara verbal. Bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di lingkungan luar, dan bisa juga mungkin terjadi di dalam rumah ketika kita tidak terlalu aware. Antara kakak dan adik misalnya. Nah, kemudian data dari Kementerian Kesehatan
itu mencatat bahwa keinginan untuk bunuh diri telah menyasar anak-anak pada kisaran SMP sampai SMA. Jadi hasil survei terhadap kurang lebih 10.000 responden itu menunjukkan bahwa 43% remaja laki-laki dan 5,9% remaja perempuan itu memiliki keinginan untuk bunuh diri. Nah, kemudian catatan dari KPAI pada tahun 2018 itu korban perundungan di sekolah bisa mencapai 107 anak. Sementara perisakan di media sosial itu sekitar 109 anak. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita tidak memberikan perhatian yang cukup pada permasalahan ini, tentu semakin lama kasus-kasus ini akan semakin meningkat. Nah, inilah kenapa Bapak dan Ibu saya sangat ingin bagaimana agar kita bisa memberikan bekal atau memberikan tools kepada remaja untuk bisa membekali dirinya dalam mencari solusi yang efektif terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Bapak dan Ibu, saya coba skip aja slide ini karena ini sebenarnya lebih ditujukan kepada remaja. Kalau audiens kita malam ini adalah para remaja. Jadi kalau secara singkat bagi adik-adik remaja jika perlu mempersiapkan dirinya untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Bahwa hubungan yang erat dengan orang tua itu sangat penting. Keterbukaan terhadap orang tua itu sangat penting sehingga kita bisa cepat mendapatkan pertolongan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi lebih awal terhadap apa yang kita hadapi sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu tidak berlarut-larut. Demikian juga memahami masa transisi pada tubuh kita sendiri. Dan kemudian jangan memposisikan diri jadi korban. Karena biasanya kalau kita memposisikan diri sebagai korban, biasanya kita minta dikasihani. Kita minta agar orang membantu kita. Nah, kemudian menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan itu sangatlah penting. Nah, bagian 5 inilah yang nanti akan menjadi bagian yang penting yang ingin kita bekali kepada adik-adik remaja. Nah, kemudian bagaimana cara kita sebagai orang tua, sebagai guru, ataupun sebagai masyarakat umum membantu remaja dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, orang tua, guru, lingkungan, bahkan pemerintah perlu membangun kemampuan dalam mendeteksi situasi dan kondisi anak-anak, seperti mendeteksi depresi yang mereka alami. Kita kadang-kadang cenderung mengabaikan apa-apa yang mereka alami. Kita cenderung kadang-kadang menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa mereka alami di masa remaja. Kita merasa dulu ayah dan ibu, dulu kakak juga mengalami hal seperti yang kalian alami. Tapi bapak, ibu, kakak bisa mengatasinya. Mestinya kamu juga bisa mengatasinya. Nah, bapak dan ibu, kita lupa bahwa masa atau tantangan yang mereka hadapi pada masa sekarang dengan tantangan yang kita hadapi pada masa lalu itu jauh berbeda. Nah, kemudian kita juga perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan komunikatif dengan mereka, sehingga mereka memiliki rasa yang aman, mereka memiliki merasa aman dan merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita, sehingga mereka bisa lebih terbuka. Nah, yang ketiga adalah membangun kemampuan dan keterampilan untuk bisa membantu penyelesaian dan perubahan yang diinginkan agar berjalan secara efektif. Bapak dan Ibu, sudah umum sebenarnya
lazim kita lakukan, bahwa ketika kita menghadapi remaja yang sedang memiliki masalah, maka kemudian kita akan bilang, oh kamu harus bersabar, oh kamu harus melakukan ini, oh kamu harus berubah, kamu harus lebih ikhlas. Nah, tetapi kita lupa bahwa untuk melakukan perubahan, untuk bisa lebih ikhlas, untuk bisa menerima, untuk bisa berubah, itu bukanlah hal yang mudah. Nah, lalu kemudian setelah kita menyampaikan, ayo berubah, ayo lebih sabar, itu hal yang biasa, hadapi saja, so what gitu. Besok mereka akan mengalami hal yang sama lagi. Nah, disinilah kita melihat bahwa EFT, Emotional Freedom Technique, adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan di dalam membekali remaja, di dalam membantu mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman yang sudah mengenal EFT dan sudah mengaplikasikannya, sudah bisa merasakan manfaatnya. Tetapi mungkin belum banyak yang memanfaatkannya atau mengaplikasikannya di dalam membantu teman-teman adik-adik remaja dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Karena ternyata memang mengenalkan EFT atau Emotional Freedom Technique kepada remaja susah-susah gampang. Kalau mereka tidak memiliki keinginan untuk belajar, itu mereka cenderung memandang apa sih EFT itu gitu. Apa sih ketuk-ketuk, emang ketuk-ketuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini mungkin kita akan mengenalkan sedikit EFT dan kemudian nanti kita berharap Bapak dan Ibu bisa sharing, Bapak dan Ibu yang sudah berkecimpung di dunia EFT barangkali bisa sharing juga. Kemudian Bapak dan Ibu guru barangkali bisa mendengarkan dari dari sharing Bapak dan Ibu sehingga bisa mendapatkan insight apakah memungkinkan EFT untuk kita bawa sebagai salah satu tools di dalam membantu anak-anak remaja kita baik di rumah maupun di sekolah. Nanti mungkin Bapak dan Ibu teman-teman bisa sharing. Baik, Bapak dan Ibu terutama yang mungkin baru mengenal EFT atau baru mendengar EFT pada malam ini, mungkin saya coba kenalkan sedikit sebelum nanti kita masuk ke tahapan diskusi. Jadi EFT itu EFT atau saya masuk dulu ke Nah, biasanya pada saat kita mengenalkan Emotional Freedom Technique, ada hal pertama kali terlebih dahulu yang perlu kita sampaikan, bahwa apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita pelajari di dalam EFT itu tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari nasihat, saran, konsultasi, ataupun kunjungan kepada dokter. Nah, bila memiliki masalah kesehatan, kita tetap perlu menghubungi dokter untuk bisa memastikan apa sih yang sebenarnya kita alami. Apakah kondisi fisik atau kondisi emosi atau gabungan kedua-duanya. Nah, kita juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang kita yakini bahwa yang Maha Penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah berusaha. Nah, jadi hal ini mungkin perlu kita pahami. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, Dr. Bradley Nelson di dalam bukunya The Emotion Code itu menyatakan bahwa 85% dari penyebab atau pemicu dari penyakit yang kita alami itu sebenarnya adalah
akibat gangguan emosi kronik atau stres kronik yang kita alami. Nah, bisa jadi ini bentuknya adalah stres yang menumpuk atau stres yang terpendam, seperti pada halnya cerita yang saya sampaikan tadi pada Gusti dan Ayu. Bisa jadi juga konflik-konflik baik di konflik-konflik yang dialami baik di rumah, kemudian di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan sosial. Yang kemudian kalau itu dibiarkan dan tidak diselesaikan, maka kemudian dia akan memicu atau men-trigger munculnya penyakit-penyakit lain seperti migrain, sakit kepala, kemudian keluhan pada tulang dan sebagainya. Nah, kemudian 15% dari penyakit pemicu penyakit kita itu bisa jadi dari lifestyle, dari nutrisi, atau dari toksin-toksin yang kita alami. Nah, kondisi ini juga seperti halnya pada kita dan dewasa, kondisi ini juga rentan dialami oleh remaja. Nah, sehingga kemudian dengan sebagian besar tadi 85% pemicu penyakit kita itu adalah dari masalah emosi, maka ketika kita mencoba merilis atau ketika kita mencoba menyelesaikan permasalahan emosi ini, otomatis itu akan membantu di dalam proses penyembuhan penyakit fisik yang kita alami. Nah, Bapak dan Ibu, riset pada rasa sakit atau riset pada penyakit yang dilakukan oleh Crookes and Brock pada tahun 2010 itu menunjukkan bahwa ada penurunan rasa sakit rata-rata sebesar 68% ketika digunakan EFT. Jadi ketika pasien digunakan atau diterapi dengan menggunakan EFT, itu ada penurunan rasa sakit yang mereka alami sekitar 68%. Sementara sisa yang 32% itu adalah karena memang ada keluhan yang bersifat derivatif atau cedera. Nah, jadi sederhananya begini teman-teman. Jadi ketika seseorang merasa mengalami keluhan fisik, misalnya patah tulang, atau misalnya cedera, atau misalnya keluhan lainnya, ya, ada kalanya cedera itu benar-benar merupakan cedera. Tetapi kemudian ada cedera itu yang kemudian sebenarnya memiliki muatan keluhan emosi, sehingga kemudian rasa sakitnya itu menjadi meningkat. Nah, sehingga ketika kita gunakan terapi EFT, ketika kita gunakan terapi EFT, ketika muatan sakitnya itu adalah benar-benar dipicu oleh emosi, maka bisa jadi keluhan fisiknya selesai. Tetapi ketika dia merupakan muatan disebabkan oleh emosi dan oleh fisik, maka biasanya yang emosinya selesai, sisanya masih ada. Itulah kenapa tidak mungkin misalnya ada orang yang terluka atau patah tulang, terus kita terapi dengan EFT, terus kemudian dia sembuh, gitu. Dia langsung sembuh, kurang lebih demikian. Jadi tidak demikian. Nah, Dr. Peta Stapleton juga mengatakan bahwa perlu kita bedakan mana yang sakit karena emosi dan mana yang sakit karena karena benar-benar masalah fisik. Dan jangan juga kita gabungkan atau kita dramatisasi yang sebenarnya itu adalah keluhan medis, kemudian kita anggap itu adalah problem emosi. Dan ada kalanya itu adalah problem emosi, kemudian kita anggap itu adalah medical problem. Nah, ini tadi kasus yang saya gambarkan dengan Dita tadi. Ketika sebenarnya yang dialami lebih kepada masalah non medik, tetapi kemudian ditreatment secara medik.
Sehingga kemudian muncul diagnosa bahwa dia mengalami lupus tahap awal. Gitu. Jadi kalau Dr. Peter Stapleton menyatakan don't medicalize emotional problem and don't emotionalize medical problems, begitu. Oke, Bapak dan Ibu, ini gambaran sedikit mengenai EFT. Jadi EFT atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan teknik penyelarasan emosi adalah tools atau alat bantu universal yang sudah banyak digunakan oleh para praktisi di dalam bidang terapeutik dan masyarakat umum di berbagai negara. Nah, selain digunakan untuk masyarakat umum, di beberapa negara itu sudah mulai digunakan di sekolah dan sudah mulai banyak digunakan untuk membantu remaja di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kemudian teknik yang digunakan di dalam EFT itu adalah gabungan pendekatan antara pendekatan timur atau akupunktur dan pendekatan barat atau psikologi energi. Nah, jadi Bapak dan Ibu teman-teman yang baru mengenal EFT itu dilakukan dengan menggunakan dua jari kita. Jadi kalau teman-teman mengenal akupunktur itu menggunakan jarum, maka kemudian akupunktur yang kita gunakan di dalam EFT itu hanya menggunakan dua jari kita ini untuk melakukan terapi atau melakukan ketukan pada jalur energi di dalam tubuh kita. Nah, landasan yang menjadi landasan EFT ini yang dikenal dengan Discovery Statement menyatakan bahwa emosi-emosi negatif yang kita alami itu sebenarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang baru mengenal EFT nanti berkenan untuk ikut dalam acara webinar yang rutin diadakan oleh GISA yang di sana teman-teman bisa mengenal EFT lebih dalam, kemudian juga bisa mempraktekannya. Nah, kemudian kurang lebih beginilah sebenarnya emosi negatif yang terjadi pada diri kita, ya, atau perasaan-perasaan negatif yang muncul di dalam diri kita. Itu bisa dipicu dari ingatan masa lalu, pengalaman-pengalaman yang dialami. Jadi misalnya pada remaja, misalnya bagaimana pola asuh, bagaimana dia diasuh oleh ayah dan ibu sedari kecil, kemudian ingatan-ingatan atau memori negatif yang dia alami, misalnya bagaimana dia diperlakukan oleh kakak dan adik, atau bagaimana dia diperlakukan di sekolah, kemudian keyakinan-keyakinan negatif yang terbentuk dari dalam dirinya, misalnya bagaimana bahwa saya ini berasal dari kalangan yang tidak berada, saya tidak bisa mencapai cita-cita saya, atau saya orang yang tidak cantik, saya orang yang tidak sempurna, saya tidak tinggi, saya tidak putih, atau saya hidungnya tidak mancung, atau kemudian saya dianggap bodoh oleh orang tua, saya dianggap bodoh oleh guru di sekolah, dan lain-lainnya. Maka itulah kemudian yang memicu, yang menjadi penyebab dari munculnya emosi-emosi negatif yang mereka alami. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian tadi saya ada lupa. Nah, apa saja sih sebenarnya yang bisa ditangani dengan emotional freedom technique? Bisa dikatakan hampir semua permasalahan yang terkait dengan emosi dan kemudian juga permasalahan emosi itu yang memicu permasalahan fisik bisa dibantu diselesaikan dengan terapi emotional freedom technique, baik itu kecemasan, kemarahan, panic disorder, kemudian kecanduan rokok dan obat-obatan, kemudian juga mungkin trauma-trauma masa lalu atau fobia yang dialami. Nah, bisa dibantu ditangani dengan menggunakan terapi emotional freedom technique.
Nah, apakah itu blok mental, perasaan rendah diri, perasaan malu, perasaan bersalah, insomnia, termasuk juga perilaku kekerasan yang sering dilakukan oleh remaja. Jadi tidak hanya yang menjadi korban, seperti misalnya bullying, tidak hanya yang perilaku, tidak hanya si korban bullying, tapi juga yang melakukan kekerasan. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau remaja kita yang terbiasa melakukan kekerasan dan itu terbawa sampai dewasa, dan kemudian itu terbawa dalam lingkungan sosialnya, dan itu terbawa ke dalam keluarga, dan kita bisa bayangkan apa yang dia lakukan terhadap anak-anaknya misalnya, atau terhadap pasangan hidupnya misalnya. Nah, disinilah kemudian EFT bisa membantu mengatasi hal-hal tersebut. Nah, otomatis ketika masalah-masalah emosi ini terselesaikan, maka kemudian sudah pasti bisa dikatakan bahwa segala perilaku positif akan bisa terbangun. Maka ketika perilaku positif bisa terbangun, otomatis dia kemudian akan bisa meningkatkan performance. Nah, EFT juga bisa kita gunakan untuk membangun semangat, kemudian meningkatkan performance, baik di dalam pendidikan, baik di dalam di dalam olahraga, kemudian juga di dalam bekerja. Nah, bagaimana kita melakukan EFT? Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bapak dan Ibu, terapi EFT dilakukan dengan mengetuk-ngetukkan dua jari atau jari telunjuk dan jari tengah kita. Biasanya kita mengenalnya dengan tapping sebanyak 7 ketukan. Nah, pada ketukannya itu dilakukan pada titik-titik yang disebut dengan yang merupakan titik meridian utama di dalam tubuh kita. Jadi kalau menurut ilmu pengobatan Cina, tubuh kita sebenarnya terdiri dari jalur-jalur energi. Jalur-jalur energi ini terhubung mulai dari dengan organ-organ dalam kita, kemudian sampai ke kulit kita, sehingga ketika kita melakukan tapping atau melakukan ketukan, maka kemudian ketukan-ketukan itu akan memperlancar energi, akan memperlancar aliran energi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita memberikan gambaran kurang lebih seperti ini. Jadi ketukan-ketukan itu memperlancar energi, sehingga kemudian ketika energinya lancar, maka kemudian keluhan fisik kita, keluhan emosi kita bisa diatasi, dan kemudian kita kondisi fisik kita juga akan menjadi meningkat. Nah, bagaimana tapping itu dilakukan? Tapping itu dilakukan pada titik-titik meridian utama kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau secara total ada kurang lebih 361 atau 300 sampai 364 titik meridian yang ada di tubuh kita. Nah, tetapi di dalam EFT secara sederhana atau secara singkat bisa diwakili dengan 7 titik utama, 7 titik utama yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di tubuh kita. Nah, 7 titik utama ini mana saja? Yang pertama adalah di pangkal alis mata kita sebelah dalam atau di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu adalah di sini, di bagian dalam ini. Dan kemudian di tulang sisi luar mata kita atau di sini. Nah, kalau Ibu lihat, Bapak dan Ibu lihat itu adalah di sini. Dan kemudian di tulang di bawah mata kita atau di sini. Nah, di sini. Nah, kemudian juga ada di Nah, terus ada di bawah hidung kita yang di sini. Nah, itu adalah titik yang keempat. Dan kemudian ada di titik di bawah
dagu kita, antara bibir dengan dagu, dan ini adalah titik tapping yang ke-5. Dan yang ke-6 kemudian adalah di area tulang selangka kita bagian dalam. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngelihat ada tulang selangka kita, maka dia adalah di sini. Nah, kemudian titik ke-7 adalah di bawah ketiak kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini adalah titik yang ke-7. Nah, itu adalah titik-titik tapping yang biasa kita gunakan di dalam terapi EFT. Tapi nanti Bapak dan Ibu, jika misalnya mempelajari EFT lebih lanjut dari referensi yang tersedia di internet atau di buku lain atau di video-video lain, bisa jadi akan ada banyak titik-titik lain. Karena seperti yang kita bilang tadi, ada kurang lebih 361 sampai 364 titik energi meridian yang ada di dalam tubuh kita. Baik, Bapak dan Ibu, sebentar. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, tapping EFT itu, tahapan di dalam tapping itu dimulai dengan proses setup. Jadi proses setup dilakukan pada karate chop kita. Nah, kemudian kita mengecek seberapa sih skala intensitas emosi yang kita hadapi. Jadi Bapak dan Ibu, secara singkat, jika seandainya kita mengalami masalah emosi, merasakan rasa sakit atau merasakan keluhan emosi, misalnya sedang marah atau sedang depresi atau sedang putus asa, maka kemudian kita mencoba mengecek secara skala seberapa sih tingkatan emosi yang kita alami. Dan biasanya kita menggunakan skala 0 sampai 10. 0 itu adalah kalau tidak ada keluhan, 10 itu adalah keluhan yang paling tinggi. Jadi kalau rasa sakit dia adalah sangat sakit, kalau misalnya marah dia sangat marah. Nah, kemudian kita melakukan afirmasi. Nah, afirmasi ini pada dasarnya adalah pengakuan kita terhadap rasa yang kita alami atau yang kita hadapi, dan kemudian kita mengakui permasalahan yang kita hadapi, dan kemudian kita berusaha menerimanya, dan kemudian kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah atau kepada Tuhan yang kita yakini agar kita dimampukan untuk mencapai kesembuhan. Nah, kemudian kita melakukan tapping itu sendiri, melakukan ketukan, dan kemudian kita melakukan evaluasinya kembali. Nah, kurang lebih Bapak dan Ibu, ini urut-urutan dari teknik dasar EFT atau basic recipe dari EFT itu. Jadi kita menentukan skala masalah yang sedang kita hadapi, kemudian kita cek skalanya, kemudian kita melakukan setup tadi, kemudian kita melakukan tapping, ketukan-ketukan tadi, dan kemudian kita cek skalanya kembali. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting kita di dalam mengidentifikasi masalah emosi yang kita hadapi. Jadi identifikasi, kenali masalah fisik, emosi yang dihadapi secara spesifik, dan kemudian akan sangat baik jika kita bisa menemukan event atau kejadian yang mendasari dari emosi itu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, jika kita menemukan remaja yang mengalami depresi misalnya, sangat penting bagi kita untuk menggali apa yang menjadi penyebab dari depresi yang dia alami, agar kita bisa atau kita mampu menolongnya menggunakan tools ini. Dan kemudian tentukan intensitas rasa sakit atau emosi yang dihadapi, kemudian tentukan atau kenali solusi atau masalah kondisi positif yang diinginkan. Nah, kemudian
ini yang apa namanya, yang proses setup tadi. Jadi melakukan apa namanya, melakukan setup dengan mengetuk-ngetuk karate chop, titik karate chop. Tujuannya ini adalah untuk menetralisir ketegangan pada bagian limfatik dan selanjutnya dibiarkan energi dari dalam tubuh kita atau pikiran kita mengalir sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian bisa juga titik setup ini dilakukan dengan menekan source spot titik yang ada di bagian kiri dan dada kita dengan menggunakan telapak tangan kita. Oke. Nah, ini adalah kalimat setup yang kita gunakan. Jadi saya singkat saja ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ada kita atau remaja kita misalnya mengalami masalah pada kakinya, maka kemudian kalimat setupnya bisa kita sampaikan misalnya, ya Allah, meskipun kaki kiri saya terasa sangat nyeri, beri saya kesembuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya menerima diri saya sepenuhnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau misalnya, ya Allah, meskipun saya merasa sangat tertekan karena banyak hutang keluarga, ini kalau keluarga ya, jadi misalnya meskipun saya sangat tertekan karena begitu banyak tugas-tugas sekolah yang tidak bisa saya selesaikan dengan baik atau tidak bisa saya cerna dengan baik, tapi saya tetap berusaha untuk mencari jalan keluar agar saya bisa memahaminya dengan baik. Saya ikhlas, saya pasrah, dan saya terima diri saya sepenuhnya. Oke, Bapak dan Ibu, kurang lebih demikian kalau kalau pengenalan EFT-nya secara singkat. Nah, bagaimana aplikasinya nanti mungkin dalam diskusi atau kalau Bapak dan Ibu sempat untuk mengikuti nanti kelas webinar EFT yang diadakan oleh Gisa, barangkali nanti Bapak dan Ibu bisa bisa mengikuti dan bisa mengetahui secara lebih dalam mengenai apa itu EFT dan bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana itu bisa kita gunakan di dalam membantu adik-adik atau anak-anak remaja kita. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali selanjutnya kita bisa masuk ke tahapan diskusi atau sharing. Saya berharap akan banyak Bapak dan Ibu di sini yang bisa sharing terutama mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan apakah memungkinkan bagi kita untuk membawa EFT ke sekolah atau ke lembaga-lembaga pendidikan sehingga lebih banyak remaja-remaja kita yang terbantu. Nah, mungkin untuk sementara demikian Dok Agus, barangkali kita bisa masuk ke sesi sharing atau tanya jawab bersama-sama. Baik, terima kasih Bu Yanti, sangat jelas, terukur ya, jadi jelas banget, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ini dari sekian ini tadi yang merespon saya remaja hanya satu orang. Apa mungkin kasih kesempatan dulu ya remaja. Ini boleh. Namanya Reina Claudia. Silakan bisa dibuka, Reina. Ya, apa permasalahan remaja dan bagaimana kita bisa sharing bersama. Ya, hanya sharing aja karena hari ini kita nggak praktek karena di posisinya waktunya hanya 15-20 menit ke depan ya. Kita akhiri. Kalau untuk pengen praktek nanti minggu depan ya kita ada acara khusus ya. Nah, ya nanti kalau materi juga bisa, tadi ada yang minta untuk di grup Icon ya, nanti akan di-sharing materinya. Boleh dibuka apa tadi? Karena satu-satunya mewakili remaja soalnya, jadi menarik. Reina Claudia bisa kalau bersedia untuk bisa membuka, izin karena beliau remaja. Iya, baik Adik Reina, barangkali berkenan untuk sharing mengenai... Berkenan, sharing saja. Sudah saya buka ini sebenarnya. Ya, barangkali belum berkenan ya.
Baik, yang lain silahkan, yang bisa dibuka. Sudah saya open. Bisa di ini Bu, di live ininya Bu, share screen-nya bisa di ini keluarkan supaya saya stop ya. Versin lagi ya, Sudah Dok cukup? ya? Saya tutup ya. Ya, baik. Ya baik. Stop. Ya, Oke, baik. Stop screen. Ya. Baik. Silahkan bagi para audiens ya, para peserta webinar, Bapak Ibu, Saudara, Kakak, Adik, para guru kami, silahkan untuk bisa berbagi karena ini menarik sekali nih kajiannya karena remaja belum banyak disentuh ya untuk terapi di EFT. Meskipun ada juga praktisi kita yang ke arah pemuda ya, di Solo juga ada, beliau juga pemerhati masalah remaja juga sangat intens. Tapi alangkah baiknya kalau kita sharing di sini. Wijen live ini. Silahkan. Kita kasih kesempatan, masih ada waktu cukup atau sharing ataupun bertanya, silakan. Bapak Ibu bisa dibuka atau ada kesulitan untuk buka atau cukup chat saja. Ya. Boleh tidak perlu videonya ditampilkan karena aksesinya kadang-kadang jaringan, jadi silakan untuk langsung berbicara. Ya, bisa raise hand ataupun langsung dibuka. Ya, ini saya buka open. Satu penanya dulu silakan ataupun sharing. Ya. Halo. Ini biasanya Bunda Emi ini. Bunda Eni ada juga Bu, Bunda Eni ya. Alhamdulillah sehat ya Bu. Pak Aziz juga hadir. Ya. Baik, silahkan. Karena kajiannya sebenarnya menarik ya, remaja. Tadi sudah ada 2-3 ini ya, testimoni dari Bu Yanti tadi itu. Yang berkaitan dengan ini. Oh, Bu Utami ya, silahkan. Bu Utami Irga ya. Silahkan Bu, untuk bisa sharing. Baik, ya. Pak Dokter. Ibu Yanti, salam kenal. Iya Bu. Iya, saya mau cerita sedikit mengenai, sebentar saya pindah dulu, mengenai temannya putri saya yang sempat bercerita bahwa dia ingin bunuh diri. Jadi saya memang belum melakukan apa-apa, hanya sebatas mendengarkan cerita dari putri saya gitu ya. Jadi backgroundnya itu temannya, ibunya sudah meninggal, kemudian ayahnya menikah lagi, tapi tidak serumah sekarang ini. Komunikasi di antara mereka, baik dengan kakaknya perempuan yang 2 orang itu juga tidak kurang lancar ya. Nah, kira-kira saya ingin melakukan pendekatan gitu, walaupun tidak bermaksud untuk mencampuri keluarga, hanya saya merasa khawatir kalau putri ini yang temannya putri saya ini yang saya pikir agak labil gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan atau mungkin bisa melalui anak saya menyampaikannya gitu. Terima kasih Ibu Yanti. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Utami. Ibu Utami. Ya. Iya, Ibu Utami. Memang depresi atau keinginan untuk bunuh diri pada anak-anak remaja itu sering tidak kita sadari ya Ibu, sering tidak kita sadari. Kadang-kadang kita abai terhadap pesan-pesan atau terhadap sinyal-sinyal yang mereka berikan begitu. Biasanya mereka sebenarnya mereka sadar atau tidak sadar, mereka sebenarnya sudah memberikan sinyal itu. Seperti mereka misalnya bercerita terhadap temannya gitu. Seperti kasus yang putri ibu dengan temannya yang memiliki keinginan untuk itu tadi. Sebenarnya kan itu bagian dari dia memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang terjadi di dirinya. Kalau kita lihat kasus pembunuhan, bunuh diri yang sudah terjadi, itu sebenarnya dia sudah cerita kepada temannya di WA bahwa dia mengalami ada keluhan-keluhan, atau kemudian kita sebenarnya sudah mulai melihat melihat bagaimana mereka mulai menarik diri dari apakah itu keluarga, kemudian dari lingkungan, atau mereka mulai bicara hal-hal yang
hal-hal yang berkaitan dengan keinginan mereka tersebut. Nah, Ibu Utami barangkali sering kita merasa bahwa ketika kita ingin membantu seseorang, kita merasa kita khawatir untuk untuk membantu orang tersebut. Kita khawatir bahwa kita akan mencampuri urusan mereka. Tetapi sesungguhnya Bu, sebenarnya kita atau ibu memiliki keinginan untuk membantu menyelamatkan remaja yang sebenarnya sedang memerlukan pertolongan. Maka kalau saran saya, ibu bisa melakukan pendekatan melalui melalui putri ibu dengan dengan dimediasi oleh putri ibu dengan mencoba memperkenalkan, misalnya kamu kalau misalnya ingin cerita, kalau kamu nggak punya tempat cerita, kamu boleh loh ngobrol sama mama saya gitu. Kamu boleh loh main ke rumah saya. Kita bisa cerita-cerita di sana. Kalau misalnya dia terbuka begitu ya Bu. Nah dari sanalah kemudian ibu mungkin bisa menggali permasalahan atau perasaan yang dia hadapi sebenarnya seperti apa. Sambil kemudian ibu memasukkan atau ibu sharing mengenai nilai-nilai nilai-nilai yang mungkin atau keyakinan yang ada di dalam dirinya, keyakinan-keyakinan negatif atau rasa emosi-emosi negatif yang kemudian mendorong dia memutuskan untuk bunuh diri tadi, begitu Ibu. Nah, mungkin pendekatannya bisa dilakukan mulai dari sana. Atau bisa juga Ibu mungkin masuk melalui guru BP-nya di sekolah. Nah, itu bisa kita lakukan. Tetapi Ibu, seperti yang kita sampaikan tadi, walaupun bukan tool satu-satunya, tentunya untuk kondisi emosi yang berat, misalnya kondisi yang sudah depresi seperti itu, kondisi yang sudah putus asa seperti itu, tentu misalnya mengajak dia untuk hanya bersabar, untuk dia misalnya bisa menerima, untuk dia misalnya udah abaikan saja, itu tentu tidak mudah. Tentu perlu pendekatan, perlu memberikan menanamkan atau memastikan keyakinan dia terhadap kasih sayang Allah, bahwa itu adalah salah satu part dari kehidupannya. Nah, maka kemudian agar prosesnya bisa lebih cepat, proses membantu dia lebih cepat, ibu bisa menggunakan tools atau tools atau terapi-terapi yang mungkin bisa digunakan. Nah, salah satunya misalnya dengan EFT, karena biasanya EFT cukup cepat di dalam melepaskan emosi-emosi. Nah, mungkin Ibu Utami punya cara lain, mungkin ada terapi lain yang bisa digunakan. Nah, tetapi yang paling penting mungkin itu Bu, Ibu bisa masuk melalui putri Ibu tadi, mengajak dia untuk bisa cerita, untuk bisa curhat, untuk bisa secara nyaman bercerita kepada Ibu apa yang dia rasakan, untuk kemudian Ibu memulai proses membantu dia di dalam mengatasi rasanya itu. Nah, mungkin demikian Ibu Utami. Iya, baik Bu Yanti, terima kasih banyak. Saya akan coba. Baik Bu, selamat Bu ya. Mudah-mudahan berhasil pendekatannya Bu Utami. Iya, karena kasihan itu kalau ya, sudah sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Ya, paling tidak disurugit dulu Bu Utami, kalau tahu ilmu surugit. Oh iya, betul. Jauh dulu, nanti lama-lama juga bisa curhat sama ke anak dulu. Ya, silahkan Bu ya. Ya, baik, sabar Bu ya. Iya. Baik, ya. Baik, masih ada waktu sedikit sebentar lagi. Satu penanya lagi, silahkan. Ya. Assalamualaikum, boleh saya tanya, Dokter? Baik. Iya. Silakan. Saya dari Jogja. Dengan Ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Arti ya, silakan Bu Arti ya.
Iya dokter. Ya, silakan Bu Saya Arti. mau sharing. Ya. Saya mau sharing. Sebenarnya tadi ada saudara saya di sini, cuma kayaknya udah keluar, saya cari-cari. Karena beliau yang punya masalah sebenarnya. Jadi begini Bu Yanti dan Pak Dokter, saudara saya itu sudah punya penyakit diabetes, tapi sudah sampai ke mata, dan mata satu sudah nggak ada, dan sudah dioperasi maksud saya, dan kondisinya sekarang sudah mencapai ke mata yang satunya lagi. Itu tarafnya sudah sampai muka glukoma. Dan beliau itu semenjak diketahui glukoma merasa mempunyai fobia yang sangat besar gitu loh. Nah jadi kadang tiba-tiba rasa itu datang, kata dia. Itu tadi saya pengen dia cerita, tapi karena waktunya berbeda ya di Bali, jadi mungkin capek gitu ya kali ya di jam segini, jadi dia out gitu ya. Nah intinya dia selalu mengeluh kepada kita, kepada isi-isinya sampai bingung gitu ya, karena kondisinya kadang kalau udah fobia itu datang, itu dia kayak ketakutan dan kayak tidak bisa bernafas gitu loh, sampai seperti itu, dan dia merasa ketakutan, emang takutnya buta semuanya gitu loh. Nah sekarang tadi pagi dia sempat sampaikan lagi kalau dia merasa melihat di handphone tuh kok putih, biasanya dia masih bisa maksa untuk apa ya, untuk melihat gitu loh. Tapi dia punya harapan dari temannya, katanya yang pernah operasi juga, kan dia sudah menjalani operasi minggu kemarin, operasi untuk glukomanya itu, tapi bukan untuk glukoma, itu kan gejala glukoma gitu kan. Itu katanya anaknya memang begitu, nanti kalau ada harapan gitu, misalnya bisa melihat sedikit lah paling tidak walaupun masih buram gitu. Nah itu gimana ya, saya tadi itu ikutin itu masih biar bisa membantu beliau tuh untuk ya melakukan itu, bisa ngeliat sendiri gitu kan. Tadi ya materinya kan tadi bagus sekali gitu, maksud saya kira-kira apa jalan keluarnya gitu ya yang bisa disampaikan, dan kira-kira ya selain ya melakukan tadi ya beberapa hal yang udah diajarkan disampaikan Bu Yanti, seperti apa gitu ya. Walaupun saya seringnya sih memberitahu kan kita berzikir gitu ya, sudah dilakukan itu juga, tapi kadang kalau itu datang tuh mendera sekali gitu, jadi nanti bikin dia down gitu ya, sampai masuk ke suatu kegelapan, apalagi dia tambah takut gitu loh, sampai nggak bisa tidur gitu loh. Jadi kayak depresi gitu loh nantinya. Ya. Kasian gitu. Terima kasih, mungkin itu saja sharingnya. Ya. Baik Ibu Arti, terima kasih. Langsung saja ya Dok ya. Silakan. Iya, Ibu Ina, Dokter Ina ada ini nggak malam ini ya Dok ya? Ya, bagaimana Bu Yanti? Ibu Dokter Ina ada ikut nggak dengan kita malam ini ya Dok? Oh, Dokter Ina. Bentar, tapi soalnya beliau ya. Iya, betul. Sepertinya tidak ada nih beliau. Ada, ya baik. Saya coba ini ya Dok, saya coba respon yang dari Ibu Arti tadi. Ibu Arti, kalau sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam Emotional Freedom Technique atau EFT, salah satu penyebab dari dari diabetes yang dialami oleh seseorang itu salah satunya adalah karena perasaan sedih yang dipendam terlalu lama ya Dok Agus ya. Perasaan sedih yang atau kecewa yang dipendam terlalu lama sehingga kemudian manifestasinya bisa jadi dalam bentuk keluhan fisik dan penyakit begitu ya Bu. Nah, Ibu Arti, EFT bisa menjadi salah satu alternatif untuk penyembuhan diabetes. Tadi kenapa saya tanya Dokter Ina, karena ada ada salah satu teman kami yang bisa dikatakan sudah sangat mumpuni di dalam hal ini. Sebenarnya terapinya bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh yang sakit itu sendiri, dan bisa juga bahkan oleh Ibu Arti sendiri. Tapi tadi kenapa saya
tanya Dokter Ina, karena barangkali Dokter Ina bisa memberikan testimoni dari pasien yang beliau tangani yang mengalami diabetes, yang juga juga mengalami keluhan pada mata, dan itu kemudian matanya bisa menjadi lebih terang dan bisa melihat dengan baik, begitu Bu Arti. Jadi benar, EFT bisa kita gunakan untuk itu. Nah, jika Bu Arti belum mengenal EFT atau Ibu belum bisa melakukan terapi EFT atau belum mengenal cara melakukan EFT, Ibu nanti bisa gabung di GISA, atau Ibu juga bisa nanti misalnya kontak saya akan coba bantu ajarkan bagaimana kita melakukan tapping EFT, karena sebenarnya tidak susah Ibu, tidak susah. Oh iya, benar ya Pak Nyoman, bahwa diabetes disebabkan oleh perasaan sedih yang mendalam dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang menjurus pada kekecewaan. Terima kasih Pak Nyoman. Jadi nanti bisa kita coba Bu, bisa kita gunakan terapi EFT untuk membantu saudara Ibu yang tadi. Kita akan ajarkan bagaimana cara melakukan tapping itu, bagaimana melakukannya dengan baik. Insya Allah kalau dilakukan secara teratur, kemudian dikenali apa yang menjadi penyebab dari sakitnya beliau, mudah-mudahan insya Allah Allah sembuhkan, karena kan Allah yang maha penyembuh ya Bu ya, sepanjang kita sebagai manusia meyakini untuk berusaha dan mencari penyembuhannya itu. Jadi Ibu bisa dibantu untuk itu. Iya, terima kasih. Boleh saya share ininya, nomor teleponnya Bu Yanti? Boleh, ya? mangga Boleh Pak. Ya? Silahkan ini nanti Bu Arti untuk bisa lihat di ini 0811-249-838. Silahkan bisa kontak beliau secara pribadi, karena memang perlu waktu khusus untuk EFT Bu. Iya. Terima kasih. Baik. Baik. Ini kayaknya makin lama kok makin banyak yang bertanya ini. Alhamdulillah ini. Ada perwakilan remaja ini Bu. Iya, ada ya, Bu Arti, ya. Dek Salim ya Pak ya. Ada Salim. Saya dibuka atau saya bacakan? Bentar. Karena ini soalnya bahasanya memang bahasa anak muda banget ini. Iya. Perkenalkan Bapak Ibu ya, dari Salim. Mudah-mudahan beliau bisa buka nih kalau langsung ya, Mas Salim ini. Bapak Ibu, saya Salim berusia 20 tahun. Saya mau cerita sedikit. Kalau saya ini dari dulu, saya lupa kapan tepatnya karena sudah lama, sangat lama banget. Sudah sering mimpi yang tidak enak. Dan mimpi itu selalu mengingatkan saya pada masa SD atau SMP. Tapi saya tepatnya lupa apa yang saya alami waktu SD, SMP. Apa yang harus saya lakukan? Gitu pertanyaannya. Ya. Ini ada trauma apa gitu ya? Silakan Bu. Betul. Adik Salim, saya ingin nanya dulu. Adik sudah pernah mengenal EFT? Salim bisa dibuka? Silakan, bisa dibuka. Ya, Mas Salim. Enggak apa-apa, nggak usah pakai video kalau misalkan masih ini malu-malu. Oh ini alhamdulillah nih orangnya luar biasa ganteng nih rumahnya. Mahasiswa berarti ini. Silakan Mas Salim dibuka. Iya. Ya, bisa dibuka ininya, suaranya. Mohon maaf ya. Ya, silakan dibuka. Mas Salim bisa dibuka suaranya? Ini udah lagi cari sinyal kali. Ya, baik. Iya, Kalau tidak silakan, mungkin kita coba ya. Kita coba respon ya Pak Agus ya. Adik Salim, sebenarnya dari apa yang Adik ceritakan, Adik sebenarnya sudah memahami bahwa ada satu kejadian bahwa ada satu kejadian yang kemudian yang kemudian memicu
mimpi yang tidak enak yang selalu datang secara berulang begitu ya. Bisa mimpi apa namanya, bisa jadi kejadian itu sebenarnya sudah terekam di bawah alam bawah sadar sehingga kemudian dia datang lagi gitu. Nah, kenapa saya tanya tadi apa namanya, adik sudah mengenal EFT atau belum? Ini sebenarnya nanti berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Artinya begini, ketika ketika adik sudah mengenal EFT atau adik sudah mengenal EFT, sudah bisa melakukan terapinya, sebenarnya yang bisa adik lakukan adalah ketika kita ingin ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan kita dengan menggunakan EFT, maka alangkah baiknya, akan sangat baik, akan jauh lebih efektif jika kita mengenali sebenarnya apa masalah yang kita hadapi. Jadi kalau misalnya Dok Agus bilang tadi ini seperti trauma gitu ya Dok ya, yang atau ada perasaan-perasaan negatif yang datang secara berulang, maka ketika adik tidak bisa mengenalinya apa sebenarnya penyebabnya, adik sebenarnya tetap bisa melakukan tapping untuk mohon dibantu agar kemudian bisa mengenali apa sih sebenarnya penyebab dari masalah mimpi yang saya alami ini. Kita bisa mulai stepnya dari sana. Untuk apa? Untuk bisa mengenali apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Nah, atau di dalam proses di dalam proses tapping itu minta keikhlasan atau minta seikhlas-ikhlasnya untuk dihilangkan apapun yang menjadi penyebab dari munculnya mimpi yang tidak enak itu. Apapun penyebabnya, ikhlaskan bahwa itu terjadi, ikhlaskan dan minta agar itu tidak lagi mengganggu, tidak lagi menjadi hal yang mengganggu bagi adik sendiri. Nah, tapping itu bisa dilakukan kalau adik sudah mengenal tapping EFT. Tetapi jika adik belum mengenal apa itu tapping EFT, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti mungkin bisa mengenal EFT itu apa, bisa ikut sesi terapi itu, dan kemudian bisa kita ajarkan bagaimana untuk melakukan proses tapping tersebut. Nah, kurang lebih demikian dari saya, karena sebenarnya Ade sudah menyadari bahwa apa yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang perlu diselesaikan gitu. Begitu Dok Agus. Baik, dia buka sepertinya pengen bertanya lagi, silahkan nanti langsung aja japri ya sama Ibu ya, Pak Mas Salim ya. Ada nomor teleponnya itu, langsung aja kontak, nanti janjian sama beliau. Insya Allah nanti masalah mimpi-mimpinya jadi mimpi indah nanti untuk melecut perjuangan Mas Salim ya, sukses ya. Ya. Ya, silahkan nanti japri ya. Baik, Bu, silahkan, karena mengingat waktu ya, kita di ujung acara, barangkali Bu Yanti ngasih closing statement. Silahkan Bu, 1-2 menit. Ya, Dok Agus, Bapak dan Ibu dan teman-teman, memang tidak mudah untuk untuk mengenalkan EFT kepada remaja ya Dok. Mereka akan karena proses tappingnya, sehingga pengalaman saya dengan teman-teman remaja ketika kita coba kenalkan tapping itu apa sih, mereka biasanya ketawa gitu. Tetapi yang bisa disarankan kepada kita yang sudah memahami manfaat dari tapping EFT, untuk tetap melakukan tapping secara rutin sehari-hari di dalam keluarga, sehingga kemudian remaja-remaja kita melihat apa sih yang dilakukan oleh bapak dan ibu saya gitu ya, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak saya, kemudian lambat laun dia bisa mengenal apa itu EFT, dan kemudian ya, kita harapkan mereka mendapatkan pemahaman
mereka terbuka pikirannya untuk kemudian mau belajar EFT dan kemudian bisa menggunakan EFT untuk membantu dirinya. Nah, demikian juga Bapak dan Ibu guru barangkali jika berkenan untuk mencoba melihat kemungkinan bagaimana agar EFT bisa kita gunakan sebagai salah satu tools di samping tools-tools lainnya untuk membantu anak-anak, adik-adik kita di sekolah, di universitas dan sebagainya. Kurang lebih demikian, Dok Agus. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair. Mudah-mudahan terima kasih sekali ini pengetahuannya ini sisi lain dari penanganan remaja teenager agar remaja kita bisa jadi harapan bangsa ya, jadi mereka jadi penggerak nanti bangsa dengan lebih baik lagi di masa ke depan. Jadi mereka lah pemimpin bangsa. Terima kasih Bu Yanti atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan Bu Yanti tetap sehat, sukses, bahagia untuk memberi sharing kembali kepada kami. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas support sampai detik ini yang masih setia untuk menemani kami di Icon Talk edisi Senin. Saya Agus Praitno, mohon maaf lahir batin kalau banyak kesalahan, tutur kata ataupun penyelenggaraan acara ini. Terima kasih semuanya penyelenggara dari ini, ICEP, kemudian EFT Center. Dan bagi yang menginginkan pelatihan bisa dicek di situ, atau pelatihan atau informasi berkaitan dengan EFT bisa chat di 62878 atau 0878 746 36635. Bisa dilihat di chat. Ya, silahkan bisa diperhatikan di sana. Nanti berkaitan dengan apa itu EFT dan bagaimana pelatihan-pelatihan ataupun informasi-informasi yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.